Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman-teman dan kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan untuk kajian kita dari kitab Himpunan Petusan Tarjih Muhammadiyah. Kita akan memulai dari bab al-imanu billahi azza wa jalla, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan memulai pembahasan kita yaitu tentang al-imanu billahi azza wa jalla, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yajibu alaina an nu'mina billahi rabbina. Wajib bagi kita seorang mukmin, orang Islam, yaitu beriman atau mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Allah adalah sesembahan kita. Wa huwal ilahul haq alladzi khalaqa kulla syai'in wa huwal wajibul wujud. Dialah Allah, sesembahan yang sebenarnya. Wa huwal ilahul haq, yaitu dialah Allah, Tuhan yang sebenarnya. Alladzi khalaqa kulla syai' wa huwal wajibul wujud. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu dan yang pasti adanya. Jadi teman-teman dirahmati Allah, beriman, mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, sebagai sesembahan kita, dan Allah yang menciptakan segala sesuatu. Wal awwalu bila bidayah wal akhiru bila nihayah. Allah itu adalah zat yang pertama dan tanpa permulaan, dan Allah itu yang akhir tanpa penghabisan. Artinya apa? Allah itu zat yang pertama tanpa permulaan. Tidak ada yang mengawali sebelum Allah. Allah itu yang pertama tanpa permulaan, dan begitu pula Allah itu yang akhir tanpa penghabisan. Jadi sampai akhirnya nanti manusia, semua makhluk ini habis, semua hancur, tapi Allah tetap ada. Jadi beriman kepada Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama tanpa permulaan dan akhir tanpa penghabisan. Wala yusbihu kulla syai'in minal kainat, dan tidak ada yang menyamainya dari seluruh alam ini. Tidak ada yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala dalam hal kekuasaan, dalam segala sesuatu. Sehingga di surat Al-Ikhlas itu disebutkan walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah itu atas segala sesuatu Allah Maha Kuasa. Jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meyakini akan sifat-sifat Allah. Al-ahadu fil uluhiyah wa sifatihi wa af'alihi. Berikutnya adalah beriman kepada Allah, meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah itu Maha Esa dalam hal ketuhanan, wa sifatihi wa af'alihi, dan begitu pula sifat dan perbuatannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini Maha Esa, Allah Maha Satu, dan Allah memiliki sifat-sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayyu Al-Qayyum, Allah itu Maha Hidup dan di sini dan pasti ada mengadakan segala yang ada. Al-Qayyum. Jadi di sini disebutkan Al-Qayyum adalah pasti ada dan mengadakan segala yang ada.
Jadi Allah itu maha hidup dan mengadakan segala yang ada. As-Sami'ul Basir. Berikutnya meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala dan sifat Allah, yaitu sifat Allah adalah As-Sami' Al-Basir. Allah itu maha mendengar, Allah maha melihat. Ya. Penglihatan manusia tentu berbeda dengan penglihatan Allah. Begitu pula penglihatan manusia berbeda dengan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau penglihatan manusia, kita ini sangat terbatas. Bisa kita contohkan ketika kita melihat ke arah depan, kemudian terhalang oleh kain pun, kita sudah tidak mengetahui, tidak bisa melihat apa di balik kain itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Penglihatan Allah tidak terbatas. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, yang kadang-kadang menurut manusia itu tidak masuk akal, tapi ketika Allah berkehendak, maka hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh, misalnya teman-teman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mukjizat, salah satu mukjizat Nabi Ibrahim adalah dibakar tidak apa-apa, tidak merasa panas. Nah, ketika itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebutkan, berfirman kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kata Allah, wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi ketika itu Nabi Ibrahim tidak merasa panas atas kehendak Allah. Padahal api itu sifat dasarnya adalah panas dan membakar. Tapi bagi Ibrahim tidak merasa panas, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berkehendak, tidak ada yang sulit bagi Allah. Maka inilah kita katakan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Sehingga ketika teman-teman dan kita semua kaum muslimin dirahmati Allah mengalami kesulitan dalam hidup kita, mengalami masalah yang begitu berat, maka jangan ragu-ragu, banyak dan memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu sifatnya adalah maha kuasa. Allah sangat mudah baik untuk memberikan menyelesaikan masalah hambanya, yang mungkin kadang menurut kita masalahnya sangat berat, sulit dicari solusi. Tapi ketika Allah itu berkehendak, maka mudah bagi Allah untuk memudahkan urusan segala sesuatu. Nah ini, apapun masalah kita dalam keluarga ataupun dalam masyarakat ataupun dalam masalah apapun, sehingga seorang muslim tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Ketika kita punya masalah berat, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk beriman kepada Allah itu artinya beriman kepada sifat Allah, yaitu Allah maha kuasa segala sesuatu. Kemudian innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila ia menghendaki sesuatu, maka dia mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadilah sesuatu itu. Nah, jadi bagi Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa. Jadi menghendaki, maka Allah cukup mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadilah sesuatu itu. Wa huwa alimun bima yaf'alun. Kemudian sifat Allah Subhanahu wa taala berikutnya adalah Allah maha mengetahui atas segala perbuatan manusia. Nah, jadi beriman kepada Allah, meyakini adanya Allah, dan meyakini sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu maha mengetahui. Maka dengan meyakini ini saja, maka menjadi renungan bagi kita bahwasanya apa yang kita lakukan di bumi ini ya, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan manusia, semua manusia perbuatannya akan dicatat oleh Allah,
dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban di yaumul qiyamah. Maka dengan meyakini bahwasanya Allah Maha mengetahui, kita semakin berhati-hati di saat kita sendirian maupun di saat kita bersama orang lain. Kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah makna takwa, sehingga Nabi berpesan ittaqillaha haitsuma kunta, yaitu bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, agar kita senantiasa merasa dalam pengawasan Allah, atau biasa disebut dengan muraqabatullah. Allah senantiasa mengawasi hambanya. Al-muttasifu bil kalami wa bil kamali bil kalami wa kulli kamalin. Allah memiliki sifat yaitu sempurna, bil kamal wa kulli kamal. Jadi ini Allah mensifati ataupun disifati dengan sesuatu yang sempurna. Al-munazzah an kulli naqsin wa muhal, dan suci dari sifat mustahil dan segala kekurangan. Jadi sifat-sifat Allah itu sempurna, tidak ada yang kekurangan. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia ini terkadang ada yang memiliki kelebihan, tetapi masih banyak memiliki kekurangan. Tapi bagi Allah, Allah sifatnya sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali. Allah tidak ngantuk, sinatu wala naum, itu di surat ayat kursi ya. Bahwasanya Allah itu tidak lupa dan Allah tidak pula tidur. Beda dengan manusia, kita terkadang bangun, terkadang juga tidur. Nah ini sangat beda sekali, sehingga Allah sifat Allah adalah sempurna, terbebas dari segala bentuk kekurangan. Yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dia Allah yang menjadikan sesuatu menurut kemauan dan kehendaknya. Biyadihil amru kulluh wa ilaihi yarja'un. Segala sesuatu ada di dalam genggamannya dan kepadanya akan kembali. Ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi di alam ini semua dalam genggaman Allah, artinya dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan semua manusia ini cuma nanti pada akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Teman-teman dan kaum muslimin yang berbahagia, inilah pembahasan kita pada bab al-imanu billahi azza wa jalla, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita simpulkan bahwasanya beriman kepada Allah itu artinya yang pertama adalah beriman adanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian beriman atau percaya akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Antaranya Allah Maha Kuasa, Allah Maha Esa, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar. Ya, dengan demikian kita senantiasa berhati-hati dalam setiap amal perbuatan, bahwasanya dengan meyakini adanya Allah, maka ini menjadikan seorang senantiasa merasa dalam pengawasan Allah. Kemudian yang kedua, meyakini adanya Allah dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah. Allah Maha Kuasa. Ketika manusia mengalami kesulitan dalam hidupnya, maka jangan ragu-ragu kita meminta perlindungan kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Maka karena hal itu sangat mudah ya, bagi Allah ingin memudahkan urusan hambanya, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik, demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat ya, semakin menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.